What's up, church? Welcome home! Welcome to all people to our Sunday service. Yes. Dan buat teman-teman yang udah join streaming YouTube tapi belum join Zoom kita, Asa sih nggak join? sekarang langsung ya diketik passcode dan password Zoom-nya biar kita bisa makin kenal nih Dong. Oh ya, buat teman-teman juga yang mungkin new people yang masih baru di sini, jangan lupa ya kita di akhir ada Zoom buat teman-teman bisa langsung ngobrol sama leaders yang siap welcome teman-teman juga nih di sini nih. Iya, dan biar kalian lebih kenal lagi sama Eklesia kan, Dok. Betul. Barcode-nya akan kita tampilin di akhir acara ya teman-teman. So stay tune. Oke? Tapi Dom, Apa tuh? akhir-akhir ini ada sesuatu yang menggemparkan gak sih? Wah, kayaknya ada event itu gak sih, Dok? Keren nih. Iya, ada event. Namanya tuh Social Week. Wow, boleh dijelasin gak, Dok, buat Oke. teman-teman? Nih kurang informasi teman-teman. Oke ya, aku Maaf ya. jelasin. Jadi kita Ecclesia Church ada Social Week di mana akan diadakan selama 2 bulan ke depan di bulan Maret dan April. Keren banget ya. Lama. Yang diadakan di setiap minggu kedua dan keempat. So teman-teman jangan lupa untuk langsung hubungi ya Yes. di Ecclesia Church. Dan pantangin terus IG-nya, guys. Gue juga punya informasi. Waduh, Emang lo apaan tuh? doang. Udah pernah denger Icon belum? Icon Bukan boyband. dong, bukan. bukan boyband. Terus apa? Jadi Icon adalah acara reach out event kita. Woo! Seru banget gak sih guys? Tahu nggak pendaftarannya buka kapan? Udah tahu. Yeay, pendaftarannya tuh akan dibuka hari Jumat ini tanggal 11 Maret. So, teman-teman, nanti kalau udah dibuka langsung buruan daftar. Siap, Karena Bu. acara kita kuotanya terbatas, guys. Dan acara kita akan diadain di 14 Mei 2022. Jangan lupa ajak-ajak teman-temannya ya, guys. Oke, nah satu lagi nih informasi teman-teman. Jadi selain ada Sunday Service juga kita di minggu depan, setiap minggu ya, kita ada CG untuk kids di setiap hari Rabu. Wow. Lalu kita ada juga connect group untuk youth, untuk Yeay. para anak muda nih Di ya. hari Jumat. Di hari Jumat. Dan yang juga gak kalah asik, ada CG buat adults di hari Sabtu. So diajakin adik-adiknya atau teman-temannya atau orang tuanya untuk join CG kita, guys. Oke, So mantap. mungkin udah bosen kali ya lihat kita. Iya Kita nih. langsung aja next ke praise and worship. So mari bangkit berdiri dan siapkan posisi terbaik kita. Come on church, happy Sunday. Mari semua kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Come on. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan
ku temukan kasih, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergoda indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Katakan, diam dan ku terpaku oleh-Mu Tuhan. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergoda indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergoda indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Come on, church, clap your hands. Hallelujah! Hallelujah! Come on, our next song, Nothing is Impossible. Come on, let's go! Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, church, jump. Let's pray. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. See, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Say, I'm not gonna live. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can
padamu ya Bapa. Yes, Jesus. Dan hari ini kami mau datang, kami mau mendekat Tuhan. Kami mau bawa segenap hati kami Tuhan. Engkaulah gunung, batu, dan keselamatan kami Tuhan. Tempat perlindungan kami ya Bapa. Kami ingin berserah Tuhan dan kami percaya Tuhan. Setiap janjimu, setiap kemenangan Tuhan kami sudah terima. Kami sudah klaim Tuhan apa yang Engkau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Bertatalah Tuhan di hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus, Kau hadir Tuhan. We make way, we make room for you Lord. Kami ingin menikmati Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Kemana
saudara kasih kalian, mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang dengan segala keberadaan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Nyatakanlah isi hati-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu Tuhan di tengah kami. Agar kami mengerti apa yang ingin kami lakukan. Harus kami lakukan. Harus kami perbuat di dunia sekarang sedang bergejolak. Ajar kami mengerti, buka telinga kami. Buka hati kami. Koneksikan kami dengan Kau Tuhan. Muka dengan muka, hati dengan hati. Setiap pribadi. Agar setiap pribadi dalam Zoom maupun Tuhan dalam YouTube ini. Setiap Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau tahu isi hati-Mu Tuhan. Bukan suara manusia, pengetahuan manusia. Tapi kami mau Tuhan, firman-Mu yang hidup itu. Yang sanggup menembus roh dan jiwa. Sanggup Tuhan memeteraikan dan mengetahui zaman apa kami hidup. Biarkan Tuhan, Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami. Dan Kau bertata di setiap kami. Di dalam nama Yesus berbicara. Kami siap mendengar Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hari-hari kita ingin mengetahui kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan bagi dunia ini, hari-hari ini. Kekacauan demi kekacauan, gempa bumi, COVID yang tidak berakhir. Sekarang ditambah perang Rusia terhadap Ukraina. Banyak bencana demi bencana, segala perubahan dunia yang begitu cepat, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan seluruh. Kita bertanya, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Apa kehendak Tuhan bagi dunia ini? Untuk mengetahui kehendak diri kita harus tahu kehendak Tuhan yang paling atas untuk seluruh dunia. Untuk mengetahui kehendak diri kita sendiri, kita harus tahu kehendak Tuhan bagi kota dan bangsa. Untuk mengetahui kehendak kita sendiri, kita harus tahu kehendak Tuhan bagi gereja Tuhan karena kita anggota tubuh Kristus. Untuk mengetahui, siapkah Bapak Ibu Saudara mengetahui kehendak Allah? Kehendak Allah dalam kehidupan kita, bagaimana kita hidup zaman sekarang, bagaimana sungguh-sungguh kita hidup, dan bagaimana kita harus menjalani hidup hari demi hari, tujuan demi tujuan, dan kita mengerti apa itu kehendak Allah. Firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 1-4. Kita akan melihat bagaimana kehendak Allah bagi dunia ini seluruhnya. Kita tahu kehendak Allah bagi pemerintah dan bangsa. Kita tahu kehendak Tuhan bagi gereja Tuhan. Dan baru kita tahu apa kehendak Tuhan bagi diri kita sendiri dan seluruh dunia. Kehendak Allah, firman Tuhan kita akan baca bersama-sama 1 Timotius pasal 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkan, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, gembala muda. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram, dan segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Firman Tuhan ini mengungkapkan seluruh isi hati Tuhan. Bagi bangsa negara, bagi seluruh dunia, bagi gereja Tuhan, dan bagi kita diri sendiri. Apa kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalian buka telinga kita tahu tuh kehendak Tuhan dalam satu bangsa. Bagaimana bangsa termasuk bangsa Indonesia? Apa kehendak Tuhan kepada bangsa Indonesia, bangsa kita? Kita harus tahu sesungguhnya kehendak Allah. Bagaimana sesungguhnya, bagaimana gereja Tuhan berkaitan dengan satu bangsa. Gereja Tuhan, orang umat Kristen mempunyai pengaruh yang positif untuk sumbangsi kepada bangsa dan kota, untuk supaya bisa masuk dalam rancangan Tuhan. Bagaimana, apa tujuannya dan tujuan akhir dari satu bangsa negara termasuk Indonesia. Kita tahu Indonesia bangsa kita yang luar biasa Tuhan angkat hari-hari ini. Di tengah pandemi dari 2020
dari minus sampai sekarang surplus pertumbuhan ekonomi. Dari masa-masa sulit di 2020, COVID begitu menghantam sampai rumah sakit penuh dan banyak kegiatan yang sulit. Tapi hari-hari itu kita lihat Indonesia bangkit. Indonesia bahkan bisa menjadi presidensi G20 di Bali. Untuk 20 negara besar. Ini adalah satu kehendak Tuhan. Bagaimana bisa ini sampai terjadi? Kita tahu, itu adalah peran umat percaya. Ada peran orang percaya gereja Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, dari mana perannya? Firman Tuhan dalam 2 Timotius ini, 1 Timotius 2 ini, ayat 1-4 kita lihat. Pertama-tama aku nasihatkan, satu saran apa yang dilakukan, yaitu doa. Doa kelihatannya kecil. Doa kelihatannya, wah, nggak punya dampak. Tapi sesungguhnya doa sanggup menembus seluruh lini, bahkan sampai kota dan bangsa diberkati. Kita bisa menghadapi COVID. Kita menghadapi Indonesia pertumbuhan ekonomi yang -2. Sampai kita sekarang surplus. Itu karena Tuhan kemurahan dan doa umat percaya. Karena firman Tuhan katakan naikkanlah permohonan. Doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja termasuk presiden. Untuk semua pembesar termasuk para menteri dan juga para orang-orang yang konglomerat. Saudara, doa itu sanggup memulihkan. Doa itu sangat kuasa untuk menaikkan bahkan menopang satu negara bangsa Indonesia. Bahkan kita tahu ini adalah satu kehendak Tuhan. Agar peran orang Kristen, orang percaya. Kita tahu ada banyak doa-doa dinaikkan orang percaya. Dari gereja sampai persekutuan jaringan doa. Bahkan Tuhan sanggup pakai orang-orang dalam berjejaring. Ketika bulan Juni 2020, Tuhan izinkan saya untuk bangun mesbah. Bangun mesbah di rumah, bahkan ruang doa. Dan Tuhan katakan, beri. Dan bahkan kumpulkan pendoa. Saya bilang, siapa Tuhan? Tuhan katakan harus doa 24 jam setiap hari. Tuhan gimana? Siapa? Puji Tuhan, saya bilang, Tuhan ini mustahil. Tapi saya bilang, Tuhan kalau bisa saya hanya mau mengundang hanya 2 hari. Kalau 2 hari tidak bisa, gereja-gereja teman-teman jaringan doa yang lain, saya akan stop Tuhan. Puji Tuhan. Selama 2 hari saya bikin namanya doa buat kota dan bangsa. 24/7, 24 jam sehari. Puji Tuhan dalam 2 hari 14 jam terpenuhi. Sampai ke Papua ikut. Saudara, doa ini kita tahu ketika masa-masa sulit, negara kita pandemi begitu luar biasa, sampai rumah sakit penuh dan bahkan oksigen kurang. Kita tahu saat-saat yang genting itu, kita naikkan doa 14 jam sehari. Puji Tuhan, apa terjadi? Indonesia terus mengelampui. Ada banyak kelompok doa yang lain. Saya tahu Tuhan mendengar doa. Tuhan mendengar kehendak Tuhan bagi orang percaya mempunyai satu pengaruh yang besar kepada kota dan bangsa. Saudara, kita tahu ketika doa-doa dinaikkan kepada presiden, kepada para menteri, kepada para pembesar, orang-orang yang berpengaruh di negeri ini. Kita tahu Tuhan sedang menjamah mereka. Tuhan pakai mereka. Kita tahu mereka akan lurus takut akan Tuhan. Walaupun ada banyak sekali orang-orang yang mungkin masih korupsi di tengah-tengah masa orang sulit. Ya, tapi kita tahu Tuhan bekerja, Tuhan punya andil, Tuhan punya karya dan bahkan kehendak Tuhan dinyatakan. Kita tahu Tuhan sungguh-sungguh mau kita, negara kita, bangsa kita, orang umat percaya, gereja Tuhan ambil lari dalam supaya negara kita bisa aman, tentram. Ya, kehendak Tuhan buat negara supaya mereka hidup takut akan Tuhan dan menegakkan kebenaran. Saudara, kehendak Tuhan tahu satu bangsa kita walaupun orang dikatakan minoritas, tapi kita tahu kita doa. Ya, saya bersama dengan teman-teman tiap pagi hari Senin sampai Jumat dari Mesbah Hukum, ada dari Marketplace, dari pendoa, dari Mesbah Hukum, berdoa supaya Indonesia dalam kebenaran takut akan Tuhan. Saudara, kenapa dikatakan kita atau kehendak Tuhan agar takut akan Tuhan dan menegakkan kebenaran? Amsal 14 ayat 34. Kita akan lihat bagaimana firman Tuhan katakan kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa
adalah noda bangsa. Kehendak Tuhan di dalam satu negara yang sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, hukum. Kita tahu negara kita sekarang ya, banyak para konglomerat, bahkan orang-orang yang korupsi ditangkap satu persatu. Ini kebenaran sedang ditegakkan. Ada diungkapkan semua orang kejelekan, kebobrokan, orang-orang yang tidak selama ini tidak seperti sekarang, bahwa sesungguhnya dosa sedang dibongkar. Ini satu kebenaran dikatakan meninggikan bangsa. Indonesia dikasih kepercayaan untuk menjadi presidensi G20. Bangsa-bangsa melihat Indonesia bukan tahan uji ketika goncangan-goncangan, pandemi, gempa bumi, bencana alam macam apa terjadi. Tapi Indonesia tetap tegak, berdiri. Bahan ekonomi terus menaik. Kita tahu kenapa kepercayaan dari Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan ketika bangsa kita menegakkan kebenaran, maka derajat bangsa kita naik. Kehendak Tuhan bagi bangsa kita Indonesia, kita boleh mengucap syukur. Allah kita luar biasa. Dan banyak orang percaya dan anak Tuhan dan gereja Tuhan berdoa terus untuk bangsa, untuk Presiden Jokowi, untuk pemerintah yang ada sekarang, dan untuk seluruh orang bangsawan. Dan ini akan memunculkan, terus dipromosikan Tuhan. Nah, bagaimana kehendak Tuhan bagi gereja? Gereja bukan hanya support kepada bangsa negara. Bagaimana gereja dikatakan dapat hidup tenang, tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Gereja ketika sungguh-sungguh mendoakan bangsa negara. Kehendak Tuhan, kita dapat hidup tenang dan tentram. Kehendak Tuhan, kita dapat melayani Tuhan dan dapat dalam kesalehan. Ya, hidup dalam kesalehan, gereja yang kudus, umat Tuhan yang kudus, hidup dalam kebenaran, firman Tuhan di akhir zaman ini. Dan dalam kehormatan, kalau gereja sungguh-sungguh bersih, gereja sungguh-sungguh murni pelayanannya, maka dapat kehormatan dari bangsa dan seluruh tokoh-tokoh agama. Tapi sebaliknya, kalau gereja yang hanya mementingkan ego, hanya mementingkan diri, maka itu sangat membuat perpecahan, membuat sesuatu yang tidak mendatangkan kehormatan. Gereja, saudara, peran yang besar, 2 Tawarik 7:14. Kita lihat ada dampak doa-doa tadi. Bagaimana gereja mempunyai kuasa dipilih Tuhan untuk pemulihan bangsa. Firman Tuhan, dan umatku, kata Tuhan, yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, bagaimana sesungguhnya, sungguh-sungguh umat Tuhan. Umat Tuhan dikatakan punya kuasa ketika merendahkan diri, minta ampun, dia dapat berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka dikatakan, sungguhnya ada kuasa Tuhan untuk mengampuni bangsa ini dari dosa-dosa. Untuk sungguh-sungguh memulihkan negeri ini. Inilah yang terjadi, lah kuasa gereja atau kehendak Tuhan buat gereja. Gereja punya dampak, yes. Sekali orang bilang minoritas, tapi di hadapan Tuhan. Kehendak Tuhan supaya gereja punya dampak. Gereja punya dampak untuk bangsa negara ini. Ketika negara dalam sulit, negara sedang drop, negara sedang dalam masalah besar, pandemi, ekonomi turun, dan segala macam hal yang terjadi. Doa orang benar, doa umat Tuhan sungguh sanggup memulihkan negeri. Ini kita sudah alami sampai sekarang. Walaupun Omikron terus masuk. Sebelumnya kita tahu ada masa pandemi COVID-19 dari 2020 kita sampai puncak. Kita bisa turun dan landai lagi. Dan sekarang Amerika, puji Tuhan, tidak sehebat Delta. Walaupun di negara lain bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Tapi negara kita sampai saat ini. Kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Doa orang percaya, doa umat Tuhan sanggup. Kehendak Tuhan itu jadi dinyatakan. Dan sungguh-sungguh firman Tuhan teruji. Doa.
Kehendak Tuhan bagi gereja. Lalu bagaimana dengan kehendak Tuhan gereja harus mempunyai dampak positif tadi? Kehendak Allah bagi seluruh dunia adalah mereka diselamatkan beroleh kebenaran. Bagaimana kehendak Tuhan bagi seluruh dunia? Buat kita pribadi-pribadi, setiap anggota, setiap orang-orang warga negara. Umat Tuhan seluruh negara. Firman Tuhan katakan bahwa kehendak Tuhan kita nyatakan yang menghendaki ayat 1 Timotius 2 ayat 4. Ya. Apa kehendak Tuhan? Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Apa itu juru selamat kita? Yang menghendaki apa? Menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kehendak Tuhan bagi seluruh orang sama. Kehendak Tuhan bagi dunia ini sama. Untuk siapa? Setiap dari kita diselamatkan. Jadi ini satu kepentingan yang di atas semua yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Bangsa kita, mulai dari keluarga kita, kota kita, teman kantor kita, dan semuanya. Bahkan seluruh kota dan bangsa. Kita mau ada kehendak Tuhan yang dinyatakan semua orang diselamatkan. Hal ini sangat penting. Gereja harus prioritasnya bukan kemakmuran untuk keberkatan gereja dan pribadi. Di masa walaupun sulit. Tuhan perlu memberkati kita, perlu. Tuhan perlu memberkati usaha kita, perlu. Tuhan memberkati gereja kita, perlu. Tapi di atas semuanya Tuhan, kehendak Tuhan adalah satu. Supaya setiap orang bertobat dan diselamatkan. Itulah kehendak Allah bagi kita semua seluruh dunia hari-hari ini. Bencana boleh berjalan. Covid terus berjalan, banyak setiap orang meninggal tiap menit, tiap detik. Di seluruh dunia. Tahukah mereka banyak yang belum diselamatkan. Kehendak Allah supaya dari dunia awal diceritakan. Supaya dari Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Agar kembali seluruh keturunannya kepada Allah. Kita tahu sesungguhnya. Inilah kehendak Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tahu supaya kita gereja Tuhan memprioritaskan pengabaran Injil. Mulai dari keluarga-keluarga, teman-teman, untuk seluruh kota, masing-masing kota dan seluruh kota se-Indonesia, bahkan kepada bangsa-bangsa. Supaya kehendak Tuhan kita tahu, semua orang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih tahu, tangkapkah engkau akan kehendak Allah seluruh dunia ini? Kita memang berdoa dengan kuat-kuat supaya COVID berhenti, itu bagus. Tapi terlebih dari itu, kita harus tahu, yang kehendak Allah supaya apa? Bukan COVID yang berhenti saja. Tapi kita tahu itu adalah tanda dan zaman, COVID harus ada. Yang paling penting adalah orang-orang yang seluruh dunia diselamatkan. Walaupun kadang harus kehendak Tuhan, harus mereka meninggal. Mereka lebih dulu diberitakan Injil. Supaya mereka percaya. Jadi, kita perlu berdoa COVID? Perlu. Tapi yang terlebih perlu kehendak Tuhan atas dunia tahu, semua orang bisa diselamatkan. Semua orang bisa percaya supaya kapanpun mereka berangkat, kapanpun mereka dipanggil Tuhan dengan COVID atau bukan COVID, mereka masuk surga. Amin. Mengertikah kita, tangkapkah kita kehendak Allah bagi dunia ini yang paling penting? Jangan terfokus dengan masalah. Karena masalah Tuhan izinkan supaya manusia bertobat. Masalah diberikan kepada dunia supaya manusia tahu, sadar kebesaran Tuhan. Kesombongan manusia dihancurkan. Kesombongan dunia, orang-orang dihancurkan, raja-raja bahkan dengan melalui COVID, jungkir balik seluruh dunia. Supaya orang-orang tahu bukan hanya dunia ini mencari uang, karir, dan masa depan. Tapi kita tahu kita harus mempersiapkan hidup ini di akhir zaman. Karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tuhan akan datang menghakimi dunia. Tuhan akan datang memanggil setiap kita untuk mempertahankan diri. Kehendak Tuhan supaya kita diselamatkan. Kita lihat lagi. Apa kehendak Tuhan? Supaya bukan hanya kita diselamatkan, agar kita dapat hidup dalam kekudusan. Bukan setiap orang hanya percaya terima Yesus, ongkang-ongkang kaki, aku pasti masuk surga, aku diam saja sekarang aku kejar dunia lagi, berjatuh bangun, berbuat dosa, bertobat lagi. So, kita sudah diselamatkan, punya tiket masuk surga, sudah dibaptiskan, oke mulai sekarang saya bisa bebas lagi, melakukan dosa, keinginan daging dan sebagainya. Tidak jawabannya. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 1-7 berkata, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu
dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Kehendak hal apa? Hidup berkenan dengan melalui kuduskan. Hal ini memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu. Atas nama Tuhan Yesus. Kami inilah. Karena inilah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Pengudusanmu. Apa itu? Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Dan hidup dalam pengudusan, penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang-orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Memperdayakan kamu, karena Tuhan adalah pembalas katanya. Ya, hati-hati ya. Tuhan pembalas semua seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Firman Tuhan kehendak Allah jelas buat orang percaya bukan diselamatkan, setelah itu melakukan kehidupan kedagingan. Berapa banyak firman Tuhan katakan, Timotius diingatkan kepada Paulus. Paulus katakan hati-hati, ada jemaatmu yang percaya bertobat dibaptiskan. Setelah itu hidup seperti orang dunia. Harusnya mereka ambil perempuan dan cari teman hidup berkeluarga. Bukan memperdaya wanita-wanita muda, anak-anak ABG, dikasih minum supaya mabuk, ditiduri. Saudara ada di gereja ini. Ya, harus bertobat. Di gereja lain juga banyak. Bertobat yang bertobat, dosa jalan terus. Ya, hidup dalam hawa nafsu. Nonton film porno bersama-sama. Bayangkan, dalam sel grup pisah dinonton film porno. Saudara ini ada di gereja kita, bertobat saya bilang orang lain seperti ini ya. You lebih baik bertobat daripada you masuk neraka. Meracuni orang-orang. Ya, ini adalah kehendak Tuhan, hidup dalam kekudusan. Tinggalkan. Tahun ini the year of disciple. From glory to glory, disciple and multiplication. Kalau engkau tidak jadi murid, hanya asal-asalan ikut-ikutan, senang ikut ngumpul. Saudara ini bukan tempat gerejamu. Minta maaf. You bisa cari tempat lain yang saudara bisa berbuat dosa. Ya, deketin cewek-cewek anak ABG, ditiduri, kasih minum dan segala macam. Saudara harus bertobat hari ini, saya bicara keras. Ya, tidak ada di gereja ini orang-orang yang mau berbuat dosa sambil menjadi anggota. Gereja kita masuk dalam tahun ini tahun discipleship. Tinggalkan dosa, hidup dalam kekudusan dan sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan ini adalah kehendak Tuhan. Kalau jangan tanya Tuhan apa kehendakku. Aku enggak punya pacar. Enggak ada yang mau kepadaku. Engkau hidup enggak benar. Siapa wanita yang mau dekatkanmu? Ya, semua dipacari, semua ditiduri. Ya. Kalau engkau hidup dalam pengudusan, Tuhan akan berikan teman hidup yang terbaik. Amin. Tuhan akan berikan keluargamu masa depan yang baik. Tapi kalau engkau tidak mau bertobat, firman Tuhan kata, engkau dikatakan enggak akan mendapatkan kebaikan itu. Sama seperti orang dunia. Saudara sesungguhnya Matius 7:21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sebab pada hari terakhir. Seorang akan berkata kepadaku. Tuhan bukankah aku mengusir setan demi namamu. Aku mengadakan mukjizat demi namamu. Aku melakukan hal-hal ini karena firman Tuhan. Firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan ini, dengar baik-baik kehendak Allah. Anyahlah engkau pembuat kejahatan. Ya. Aku tidak kenal engkau. Jangan kira engkau bermain-main dalam dosa. Ya. Masuk dari gereja lain, pindah ke gereja lain untuk melakukan dosa. Menutupi kehidupanmu. Tuhan tahu dan bahkan ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak akan terima Tuhan. Tuhan katakan, nyah kamu. Aku tidak kenal engkau. Ya. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Hidup kehendak Tuhan kehidupan kita. Bukan hanya diselamatkan. Tapi kehidupan dikuduskan. Menjadi murid, disciple. Kalau kita sungguh menjadi disciple, bertobat apapun masalahmu. Kalau engkau bertobat, Tuhan akan terima engkau. Tapi engkau bermain-main dengan dosa, hati-hati. Tuhan pun tidak akan terima engkau.
Ya, kita juga tidak mau punya komunitas orang-orang seperti ini. Pilih engkau bertobat, engkau pergi. Kenapa? Karena kita mau tahun ini tahun disciple. Orang-orang di dalam ini orang yang murid berkualitas murid. Bukan bermain-main dengan dosa. Tuhan katakan firman Tuhan dengan jelas. Kehendak Tuhan bagi diri kita sendiri. Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Tinggalkan dosa lamamu. Hidupmu yang lama. Dan kau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam dunia ini. Tuhan mengasihi seluruh dunia. Itulah ada ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia. Sehingga ia mengaruniakan anak tunggal. Supaya setiap orang percaya bertaubat. Dan dikatakan beroleh kehidupan kekal. Tuhan mau kita semua masuk ke dalam surga. Dibenarkan. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Untuk dosa-dosa kita. Karena Yesus mati 2 tahun yang lalu. Dari surga turun ke bumi. Mati ketika dia umur 33 tahun. Menebus dosa kita. Supaya apa? Setiap kita menerima dia. Yang mau bertobat. Menerima kasih karunia. Harus sungguh-sungguh beroleh hidup yang kekal. Kembali ke surga. Allah begitu mengasihi dunia ini. Mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kehendak Allah supaya kita selamat. Kehendak Allah bukan hanya itu. Kehendak Allah supaya kita dikuduskan. Sungguh-sungguh hidup dalam pengudusan. Mengudus, kudus. Kudus artinya dipisahkan dengan cara hidup dunia. Dikhususkan oleh Allah menjadi dikatakan umat Tuhan. Yang sudah bertobat. Yang sudah dibersihkan dosa. Yang hidup. Menurut tatanan dan firman Tuhan. Di dalam dunia ini. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kehendak Allah. Bagi bangsa kita apa? Supaya hidup. Supaya para pembesar. Para raja kita, presiden kita dan semua. Supaya kita hidup dan tentram. Kita perlu apa? Doakan. Supaya bangsa, negara kita, para pembesar, raja-raja dan semua pemimpin. Mengutamakan kehidupan yang tentram, tenang, dan tentram untuk seluruh rakyat Indonesia. Supaya bangsa ini derajatnya ditingkatkan dengan hidup dalam kebenaran. Kita kebenaran sungguh-sungguh boleh berkuasa ditinggikan. Ketika kebenaran dijunjung tinggi, maka bangsa kita kehendak Tuhan adalah supaya bangsa kita boleh derajatnya ditinggikan. Hari-hari ini kita sedang berdoa. Bangsa kita sedang ditinggikan derajatnya oleh Tuhan. Menjadi presidensi G20 baru pertama kali. Dan ini satu kepercayaan. Di tengah gejolak yang luar biasa. Di seluruh dunia. Indonesia muncul. Burung buas dari timur. Kata Tuhan. Akan Tuhan angkat di akhir zaman. Akan sungguh-sungguh membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Itu sedang digenapi masa-masa sekarang. Biarlah kita tahu. Kehendak Tuhan buat bangsa, kota, dan sungguh-sungguh. Inilah peran gereja. Gereja bersatu. Gereja mau sungguh-sungguh merendahkan diri. Gereja sungguh-sungguh mau berdoa. Mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan kita tahu ketika itu dilakukan. Ketika itu dilakukan Tuhan akan dengar dari surga. Tuhan akan mengampuni bangsa kita. Tuhan akan dikatakan memulihkan negeri kita. Ini kita alami. Itulah kehendak Tuhan bagi gereja Tuhan. Berperan kepada bangsa negara. Dan bangsa negara memberikan satu kedamaian ketenangan buat bangsa. Inilah kehendak Tuhan. Kalau kita bertanya apa kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan dengan jelas. Sudah ada. Tertera. Kehendak Tuhan dari kiri kita. Gereja, bangsa, negara, seluruh umat dunia. Sudah dicatat. Bapak Ibu Saudara. Anak-anak sekalian, anak muda. Engkau tanya Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidupku? Ya pasti kau harus kuliah dengan baik. Belajar dengan baik. Taati orang tuamu. Menghormati orang tua para pemimpin. Dan kau hidup berjalan bersama dengan Tuhan.
hidup diselamatkan. Dan kau sungguh-sungguh dikatakan hidup dalam kekudusan. Hai anak muda, jaga kekudusan. Hai orang tua, jaga kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa mengalami janji berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tinggalkan dosa kita. Kita bukan manusia yang suci dan total 100%. Tapi kita adalah manusia mau yang perbaharui. Harusnya 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, haruslah kita tahu bahwa sesungguhnya jadi siapa dalam Kristus sesungguhnya. Ya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apakah kamu sudah lahir baru? Sudah bertobat? Kita mau semua orang-orang dalam komunitas kita, orang-orang yang sudah lahir baru. Bukan hanya Kristen KTP, bukan hanya ikut-ikutan. Ya Kristen follower atau hanya ikut-ikutan. Kita harus disciple. Orang-orang Kristen yang menjadi murid-murid Tuhan. Yang mengerti. Mari anak-anak, mari anak-anak muda, mari orang tua. Kita bersama-sama sungguh-sungguh ikut kehendak Tuhan yang jelas hari ini. Untuk diri kita, untuk gereja, ya, untuk bangsa negara, untuk seluruh dunia. Supaya diselamatkan di akhir zaman ini. Kita masuk dalam masa-masa akhir. Kita tahu kedatangan Tuhan semakin dekat. Mari Bapak Ibu, Tuhan sedang di seluruh dunia, sedang mencari jiwa-jiwa. Supaya karena banyak orang-orang yang masih belum bertobat, hidup dalam dosa, hidup dalam kedegilan dosa. Tuhan hari ini memanggil kita, Bapak Ibu Saudara di mana mereka berada, di Jakarta, seluruh kota Indonesia, bahkan di luar negeri. Dengar, bertobat, diselamatkan, hidup dalam pengudusan, karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Mari kita sungguh-sungguh tahu kehendak Tuhan. Dunia bergejolak, tanda-tanda akhir zaman sudah berbunyi. Matius 24, ada bencana alam, gempa bumi, perang, ya Rusia intervensi bahkan mendominasi Ukraina. Ini tanda-tanda zaman. Ya, penyakit sampar, nabi palsu keluar, dan banyak kelaparan di negara-negara. Ini adalah satu tanda. Ini adalah satu tanda kita cermati bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan itulah kehendak Tuhan supaya mau kita apa? Supaya kita diselamatkan. Kita memberitakan Injil. Memberitakan supaya orang kedatangan Tuhan datang, ketika Tuhan datang kita mempersiapkan jiwa-jiwa yang mau bertobat. Kita persiapkan orang-orang yang mau supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya mereka bisa mengenal dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita tangkap kehendak Tuhan. Kita tangkap isi hati Tuhan bagi seluruh dunia. Kota dan bangsa bagi gereja Tuhan. Bagaimana harus menjadi berkat, menjadi terang. Bagi diri sendiri kita hidup di keluarga kita. Sungguh-sungguh masuk dalam rancangan Tuhan. Masuk dalam kehendak Tuhan. Dan hidup dalam kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih biar Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu bagi dunia, bagi gereja, kota, bangsa, bagi pribadi. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu Tuhan ini nyatakan yang sudah nyatakan ini. Boleh kami tangkap pribadi-pribadi. Setiap kami anak-anak muda hidup diselamatkan, bertobat, hidup dalam pengudusan. Kami Tuhan boleh sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi gereja-gereja yang mempunyai dampak buat kota bangsa. Gereja-gereja yang boleh dipakai Tuhan membatalkan Injil keselamatan, berita pertobatan kepada bangsa-bangsa. Bahkan negara kami Tuhan, jadikan negara sungguh-sungguh derajatnya ditinggikan oleh Tuhan. Negara yang takut akan Tuhan. Negara yang berdiri dalam kebenaran. Negara sungguh-sungguh menghapus noda dosa. Tapi terus di derajat tinggi. Terima kasih kalau bangsa kami Tuhan sudah dijadikan presidensi G20. Terima kasih Tuhan negara kami perekonomian sudah tumbuh dari minus menjadi plus dan surplus. Kami mengucap syukur kalau Omikron Tuhan tidak melonjak 2-3 kali lipat seperti yang dikatakan bangsa-bangsa lain. Kami boleh dalam standar anak Tuhan. Karena anak Tuhan, gereja Tuhan sudah berdoa siang dan malam. Berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan,
Kehendak Tuhan bagi bangsa-bangsa bertobat, diselamat. Kami berdoa supaya ada pertobatan massal di negara-negara, di Ukraina Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka sungguh-sungguh bertobat. Rusia Tuhan bertobat, sungguh-sungguh diselamatkan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, sungguh-sungguh Tuhan hidup supaya diselamatkan dan sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Setiap Bapak Ibu Saudara yang mau menyerahkan diri hari ini, Tuhan Kau lihat hati mereka. Mereka mau yang hidup supaya selama ini belum sungguh-sungguh diselamatkan dan bertobat. Hari ini Tuhan hari keselamatan. Hari keselamatan bagi mereka, anak-anak, anak muda, orang tua. Hari keselamatan itu kalau Tuhan katakan jangan keraskan hatimu. Ketika Tuhan bicara hari ini, jangan keraskan hatimu. Karena hari keselamatan itu. Tinggalkan dosamu, sungguh hidup dalam pertobat, dalam pengudusan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk gereja eklesia dan gereja-gereja lain. Tuhan berkati supaya gereja ini boleh menjadi berkat, mempunyai dampak seperti mengetahui kehendak Allah di akhir zaman, terus memberitakan Injil pertobatan, kabar baik, dan sungguh-sungguh menjadi berkat buat kota dan bangsa, menjadi menara-menara doa yang sesungguhnya mercusuar. Di dalam nama Yesus berkati bangsa, presiden kami, dan seluruh staf kementerian, untuk setiap dokter kesehatan dan seluruh perangkatnya supaya kebaikan segera berakhir. Dengan percaya Tuhan, negara kami boleh menjadi berkat bagi negara-negara lain. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang besar buat bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam altar call. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang di dalam dunia, semua ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, akan tetap hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang mendengar panggilan Tuhan, kehendak Tuhan hari ini. Serahkan hidupmu, serahkan hatimu, serahkan dosamu, maka Tuhan akan hadir. Akan mengatur kehidupanmu, masa depanmu, masalah dalam keluarga, sakit penyakit, bahkan bisnismu. Naikkan pujian ini. Lord, I give you my heart. Oh. Lord, with all my heart, with all my heart, I worship you.
dosamu. Ya Tuhan, Tuhan akan mengampunimu, menerima kau, tinggalkan dosamu, dan kau sungguh hidup bagi Tuhan. Lord, I give you my heart. Yes, Lord, I give you my soul. I lift you, Lord, every day. Yes, Lord, Tuhan, kau lihat setiap anak-anakmu Tuhan yang menyerahkan hidup, hati, dosa, dan baru dewasa Tuhan. Terima mereka. Tuhan katakan, I give you my heart, Lord. I give you my soul, Lord. Yes, Lord. I live you for you, Lord. Jamah Tuhan, jamah setiap anak-anak, mereka anak-anak bodoh yang mau menyerahkan hidup mereka, hati mereka. Lord, I give you my heart. Berikan hatimu, berikan jiwamu, hidupmu kepada Tuhan. Tinggalkan dosamu. Kata Tuhan, firman Tuhan, jangan keraskan hatimu ketika Tuhan datang kepadamu. Jangan keraskan hatimu pada hari ini ketika kau dengar suaranya. Jangan kau keraskan hatimu. Tuhan akan jawab, Lord, I give you, I give you, I give you my heart, Lord. I give you my soul. I live for you, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Every day that I take, Lord, I give you my heart. Berikan hatimu. Ini saat Tuhan menjamahmu, Roh Kudus menjamahmu. Hati-hati diserahkan kepada Tuhan. Tuhan ambil alih hidupmu. Kau menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjangkau jiwa, keluargamu, sekitarmu, untuk kota, bangsa. Tuhan jamah kau, Tuhan ubah hidupmu. Lord, I give you my heart. I give my soul. I give you for you, Lord, Lord. Aku beri hidupku hanya untukmu Tuhan semata, bukan dunia, untukmu Tuhan. Yes, Lord, I give you my heart. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Biarkan Roh-Mu terus bekerja, Tuhan. Lord, I give you my heart. Yes, Lord. I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. I live for you, Lord. Not for the world. I live for you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tuhan, Kau lihat jiwa-jiwa, hati-hati yang terangkat, yang menyerahkan hidup kepadamu, untuk hidup bagimu, bukan untuk dunia. Kau telah menebus mereka, menguduskan mereka Tuhan, agar mereka hidup mengasihi Kau, bukan hidup untuk dunia ini, dengan keinginan daging, keinginan mata dan keakuan hidup. Kuduskan mereka Tuhan. Roh yang kudus memeteraikan kehidupan mereka, hati, hidup mereka, anak muda dan orang tua yang berani hidup bagi Tuhan, menyerahkan hidup bagi Tuhan mulai hari ini sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Kau, terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas jiwa-jiwa orang-orang yang berani menyerahkan hidup hari ini. Tidak akan Kau tinggalkan, tidak akan Kau biarkan, tidak akan Kau tolak. Tapi mereka mau yang sungguh-sungguh menyerahkan total hidup mereka, hati mereka. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau menerima mereka, membalut mereka, memberikan jubah yang baru, memberikan otoritas yang baru, memberikan kuasa baru. Kasih-Mu mengalir dengan deras, membalut suka semua luka mereka, semua hidup mereka penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Pakai mereka mulai hari ini Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan, disciple, not only follower. May I be for disciple for the Lord. They can more fruitful. Mereka bisa berbuah, membawa banyak jiwa bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan mulai sekarang. Sekolah-sekolah akan dilawat Tuhan, kampus-kampus akan dilawat Tuhan, kota dan bangsa akan dilawat Tuhan melalui mereka, menjadi generasi-generasi yang baru di akhir zaman, untuk memuliakan nama Tuhan, mendirikan kerajaan Tuhan, merobohkan kerajaan si iblis. Di dalam nama Yesus, otoritas turun ke atas mereka hari ini di dalam nama Yesus. Thank you Lord. In Jesus name we pray. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, sekarang kita memasuki momen yang paling spesial di dalam setiap ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam sesi offering. Dan sebentar saya ingin membagikan sedikit tentang offering message, alasan dibalik kenapa kita harus melakukan offering. Saya ambil satu ayat yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, aku percaya bahwa ketika kita lebih banyak memberi, Tuhan pun gak akan tinggal diam Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan poinnya bukan kita mengejar berkat dari Tuhan. Ketika aku memberi lebih banyak, Tuhan akan memberkati aku lebih banyak. Poinnya bukan itu. Tapi poinnya adalah hati di balik kita rela untuk berkorban untuk orang lain. Kita merendahkan diri, kita set ekspektasi kita sama dengan hatinya Tuhan. Bagaimana Tuhan adalah pribadi yang generous atau Tuhan yang murah hati. Seperti di dalam Matius 10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, aku percaya bahwa ketika kita memberikan, Tuhan pun adalah Tuhan yang adil. Tuhan akan memberikan apa yang sama besarnya, bahkan lebih besar daripada apa yang kita korbankan atau apa yang kita berikan. Jadi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, aku encourage kita semua, aku dorong kita semua untuk mulai berkomitmen untuk ambil bagian di dalam gereja ini, di dalam tubuh Kristus, di dalam kegerakan Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan dan untuk kegerakan Tuhan.
Mungkin barcode sudah ditampilkan dan saya berikan waktu sekitar 30 detik ke depan dan setelah itu saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berikan sedikit apa yang kami miliki Tuhan, sedikit dari berkat-Mu yang telah kami cicipi Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Engkau yang singkapkan hati-Mu lebih lagi ke dalam pribadi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui persembahan kami Tuhan akan banyak orang-orang yang diselamatkan. Akan banyak orang-orang yang melihat kemuliaan-Mu dan juga tubuh Kristus dinyatakan di manapun Tuhan, sampai ke ujung bumi Tuhan. Inilah hati kami dan juga kerinduan kami Tuhan, biar ini menjadi persembahan yang harum dan manis untuk hadirat-Mu Tuhan dan untuk kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah sampai kepada penghujung. Mari kita sama-sama berdatang kepada Tuhan, menutup ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah mengakhiri ibadah kami. Biarkan Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dengar, persembahan yang kami berikan, pujian yang kami sudah naikkan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kininya Tuhan, kini saatnya Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pulanglah dan terima Tuhan berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus untuk kedua kali menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Yes, teman-teman, ibadah kita udah selesai nih hari ini. Tapi jangan lupa buat para new people, bisa ngapain, Dok? Bisa join Connect Lounge kita nih teman-teman. Yes, nanti akan ada barcode yang ditampilin setelah ini. So, happy Sunday, see you!
Tuhan.